Oke, untuk materi selanjutnya, nanti tanya jawab di terakhir ya teman-teman ya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustazah Indah Khairil Bariyah. Kepadanya disilahkan. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum. Tes. Ya, Waalaikumsalam. Ya Ustazah, Itu Waalaikumsalam deh dulu ya. warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. nih suaranya dalam waktu 2 minggu ini luar biasa. Jadi buat teman-teman mungkin butuh effort untuk mendengarkannya ya. Nggak apa-apa ya. Dan izin untuk hari ini tidak ada slide biar teman-teman insya Allah fokus pada suara, fokus pada pembahasannya. Kak Fadlur, Kak Iya, Ustadz, kayaknya masih ada nggak? Ada, masih ada. 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 Oke, aman Ada ya. beliau. Teman-teman yang Aman. bisa on Ini cam yang boleh di dong on HP ke cam. logout Ustazah, jadi nggak on cam bentar. Oke, sip. Yang on cam boleh dong on cam. Mudah-mudahan yang on cam dapat keberkahan apa? Keberkahan Belajar. materi yang ini dari Ustadz Rizky dan dari Kak Nia juga. Masya Allah ya luar biasa. Saya izin kita mulai boleh ya. Nah, Ya, yang on cam boleh. tadi maunya ada dari Padang juga dari Kak siapa namanya? Kak Zeze, Kak Nisa, teman-teman dari Mahmuda, Muslimah Muda Berdaya. Pas banget soalnya materi hari ini. Ternyata ada Fatima juga ya, luar biasa. Kak Unisa, Kak Baik, Ya, Masya Allah, Kak saya Nurul, Kak Nisa, Kak Zezi, oke. Kak Papa, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman semuanya, izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Indah Lil Baria. Saya adalah ibu muda. Masih terdengar suara? Terdengar, Ustazah, terdengar. Oke. Ini soalnya di sini error. Oke, saya seorang ibu rumah tangga, kemudian dengan berbagai aktivitasnya menjadi ibu dari 3 orang anak. Ini Masya Allah, laki-laki semuanya. Dan tema hari ini adalah tema yang cukup luar biasa ya, tentang empowering woman, tentang bagaimana memberdayakan seorang perempuan, bukan hanya seorang, tapi di dunia ini seperti apa. Kemudian, halo? Iya, terdengar Ustazah. Aman-aman. Kan ada ya? Soalnya di Kak Indah hilang layarnya. Wait ya. Oh, Oh gitu. di saya Tapi di di saya sini aman kok Ustazah. Ada ya? Kok di aku hilang layarnya? Wait. Oke, ada layarnya. Ustadz Rizky ada ya? Oke, jadi aman-aman. hari ini pas banget teman-teman. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Indah. Jadi saya juga punya ada komunitas, tapi memang udah hampir 6 bulan, hampir 1 tahun ini agak vakum ya teman-teman. Vakum dalam artian di media sosial kita kurang, tapi di dalam grup kita masih tetap ada amalan-amalan yang kita lakukan gitu. Nah, hari ini pas banget teman-teman semuanya ada ajakan dari Kak Ustadz Rizky Prayogo, dan alhamdulillah kita udah pernah bertemu di salah satu acara yang tadi sudah Ustadz Rizky sebutkan, katanya di salah satu acara di forum Cari Ustadz ya, tentang dai hijau itu luar biasa. Dan ternyata luar biasa beliau ini adalah alumni dari PT IKI. Jadi ada gelarnya 2 SAG dan SQ. Luar biasa. Jadi sarjana Quran berarti insya Allah beliau sudah hafiz. Jadi insya Allah untuk kapasitas tentang bagaimana pembahasan ayat Al-Quran, kemudian juga hadis, dalil, dan sebagainya. Tadi insya Allah sudah cukup ya sama Kak Nia dan sama Ustadz Rizky. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin lebih lanjut lagi, bolehlah ikutan di Antasalam Institute ya, tentang bagaimana kajian gender dan sebagainya. Insya Allah nanti akan ada berbagai pemateri yang luar biasa. Karena saya jujur semenjak Ustadz Rizky waktu itu kontak Indah, langsung hari itu juga kepoin, oh apa itu Antasalam Institute dan sebagainya. Jadi beliau ini mengundang udah jauh-jauh hari ternyata. Sekitar bulan apa, Desember atau Januari ya? Ustazah nanti tanggal 22 ya, gitu. Desember ya? Suara Ustadz Rizky nggak ada ya? Oke.
Jadi Iya, Desember Ustazah, udah Desember lama betul. banget. Jadi beliau udah profesional juga, Masya Allah dari segi undangnya. Padahal kita apalah gitu ya, kita seorang ibu rumah tangga, tapi beliau betul-betul menerapkan bagaimana etika dan adab mengundang seseorang itu menjadi nilai plus sih untuk Antasalam Institute ya. Jadi berbahagialah buat teman-teman yang bergabung di Antasalam Institute karena udah punya foundernya yang luar biasa seperti ini. Yang mungkin satu ya, insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau semoga segera mendapatkan rezeki berupa pendamping hidup karena bisa Amin, 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 amin. menyempurnakan separuh agamanya itu jelas ya. Oke, berkaitan dengan Iya. perempuan berdaya, kita khususkan kepada muslimah berdaya. Jadi Kak Indah punya jadi hampir 4 tahun berjalan kita membahas tentang muslimah muda berdaya. Meskipun Kak Indah ini udah punya anak 3, tapi Kak Indah merasa masih tetap muda. Kenapa? Karena orang yang muda bukan dilihat dari berapa jumlah usianya, ya. 70 tahun Kak Fadlur, misalkan sekarang 18 tahun atau 20 tahun, bisa jadi usianya Kak Fadlur itu udah lebih tua. Kenapa? Nanti kita bahas ya di akhir. Oke, Nah, oke. jadi hari ini membahas tentang muslimah berdaya itu seperti apa. Kak Ida akan membahas dari perspektif kita menjadi seorang ibu. Jadi tadi Kak Rizky sebagai seorang anak, beliau melihat teladan seorang ibunya seperti apa. Kemudian Kak Nia membahas tentang sebagai seorang perempuan, menjadi perempuan yang berdaya dengan penuh kepercayaan diri. Tapi Kak Ina mungkin sekarang akan membahas dari perspektif bagaimana kita menjadi seorang ibu dan seorang istri. Karena kadang tantangan kita sebagai seorang perempuan adalah hidup dengan budaya patriarki katanya ya. Gimana sih Kak katanya ketika suami Eee, kita punya cita-cita sebagai seorang perempuan, tapi suami kita pengennya tuh kita tuh di rumah aja gitu. Kira-kira kita taat ke suami, taat ke Al-Qur'an, atau kita ikuti hati nurani pengen mewujudkan mimpi? Kira-kira gimana? Di sini mohon maaf ada teman-teman yang sudah menikah mungkin, boleh di raise hand aja, atau mungkin di sini menuju ke jenjang pernikahan, OTW bareng Kak Fadlur, bareng Ustadz Rizky, bareng Kak Nia misalkan gitu ya. Baik, jadi Semuanya kayak OTW kayaknya deh, Ustazah. oh, OTW, kecuali ada mungkin beberapa teman-teman Kak Indah di sini yang gabung OTW udah doang tapi lebih belum tahu kapan belum. ya. Iya, siapa tahu 2 minggu lagi lamaran tiba-tiba kan. Baik, jadi, Kak Indah sebelum menjadi seorang ibu, Kak Indah sebelum menjadi seorang, apa namanya, mamahnya Ismail, mamanya Dim dan Arsyad gitu, Kak Indah pernah merasakan menjadi seorang perempuan yang kita tuh galau mau dibawa kemana hidup kita. Quo hidup ini tuh mau dibawa kemana. Kak Indah mau bawa diri Kak Indah tuh menjadi seorang yang influencer, yang mandiri, punya finansial yang tinggi dan bisa memberdayakan banyak orang, dengan karir yang cemerlang, ataukah Kak Indah pengen menjadi seorang ibu yang duduk di rumah aja, fokus mendampingi, perkembangan anak-anak. Nah, kita menjadi seideal-idealnya perempuan mungkin masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Ada seorang perempuan yang pokoknya pengennya, aku pengen jadi ibu yang mendidik anak-anak dengan baik, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pokoknya, karir ditinggalkan. Mungkin ada yang demikian. Tapi ada yang pencapaian atau kesuksesan seseorang itu dilihat dari dia sudah menjadi posisi tertinggi di kantornya, di perusahaannya, dengan gaji yang tertinggi dan sebagainya. Atau mungkin ada yang kesuksesannya itu diukur dari seberapa tinggi jabatannya, seberapa tinggi dia mengenyam pendidikannya, misalkan S3 atau sampai profesor dan sebagainya. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita melihat bagaimana, eee, ciri-ciri muslimah berdaya itu atau yang muslimah yang memiliki, empowerment gitu kan, adalah kembali kepada Quran dan Sunnah ya, hadis gitu kan, bahwa kita menjadi muslimah yang sebaik-baiknya, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan karir, kalau kita bukan karena ibadah atau bukan karena niat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nol di mata Allah. Oke, kita menjadi wanita karir di dunia kita, atau kita, udah S3, udah menjadi profesor, tapi ternyata semua niat tersebut itu
bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin mendapatkan kedudukan di hadapan makhluk. Kira-kira menurut teman-teman, itu termasuk kepada berdaya atau tidak? Tapi berdaya di sini adalah berdaya menurut Islam atau tidak? Apa yang, kita fokuskan dalam hidup kita menjadi perempuan yang memiliki power untuk mengejar keduniaan, bisnis kita oke, omset kita triliunan, misalkan gitu kan, relasi kita juga oke, kemudian karir juga cemerlang, pendidikan tinggi, tapi ternyata ada sisi yang kosong dalam hatinya, yang ternyata setelah ditelusuri adalah mereka mengejar dunia tersebut, mengejar segala hal-hal tersebut itu hanya karena untuk dunia saja. Tapi ternyata di mata Allah dia adalah nol gitu. Karena tidak dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sebagaimana yang kita tahu bahwa kita itu hidup ya di dalam Al-Qur'an juga sudah dikatakan bahwa kita itu hidup tuh untuk ibadah. Melihat kita ibadah, Zoom kita juga ibadah, tidur ibadah, memandang seseorang juga ibadah dengan penuh ketaatan, memandang seorang guru ibadah, memandang seorang murid juga ibadah, silaturahim juga ibadah, dan sebagainya juga ibadah. Tapi dalam konteks yang seperti apa kita itu bisa menjadi, perempuan yang berdaya, tapi bisa memiliki nilai ibadah gitu. Nah, contohnya ya di sini kita tetap berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah ketika kita mau, berkarir, kita juga dalam rumah tangga kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, gitu, sebagai, kurikulum kehidupan kita, gitu ya, dalam mendidik anak, dalam taat kepada suami, dalam berbagi kepada tetangga, dalam, memuliakan tamu, dalam berbisnis dan sebagainya, kita betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya pas banget kalau seandainya Antasalam ini membahas tentang, empowering woman dalam perspektif, Al-Quran sebetulnya. Karena banyak di dunia luar sana yang ngebahas tentang, "Oke, perempuan tuh harus kayak gini loh, harus setara loh dengan laki-laki," tapi mereka ternyata tidak dibarengi dengan agama. Yang akhirnya nanti mohon maaf, perempuan akan terus merasa bahwa, "Gue tuh lebih tinggi loh dari suami gue karena penghasilan gue sekian." Oke? Gue tuh lebih tinggi karena jabatan gue lebih tinggi dari suami gue di perusahaan ini, dan sebagainya. Dengan berbagai pencapaian-pencapaian yang dia miliki. Tapi dia tidak tahu bahwa sebetulnya atau dia tidak sadar bahwa sebetulnya yang Allah titipkan kepada dia itu, ya, yang Allah berikan kepada dia itu adalah fasilitas untuk taat kepada Allah. Dan dalam konteks sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, ketaatan dia itu bukan taat kepada masyarakat, bukan taat kepada tetangganya, bukan taat kepada omongan-omongan atau cibiran-cibiran, eee, circle-circle yang toksiknya. Akan tetapi, nah ini kembali kepada bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan, kalau dia gunakan untuk membangkang terhadap suaminya, mohon maaf, itu sayang sekali. Rasanya itu nol gitu ya. Menurut Kak Indah ini perspektif Kak Indah sebagai seorang, ibu yang, mungkin dulunya juga Kak Indah tuh, kita punya karir loh yang bisa cemerlang, tapi ternyata karir tersebut kalau kita tidak gunakan untuk taat kepada suami karena Allah gitu kan, itu rasa-rasanya tuh nol, jadi kayaknya rapuh gitu kan. Nah kemudian yang kedua tadi, melaksanakan perintah Allah ya, ciri-ciri kita sebagai seorang muslimah yang berdaya. Kemudian yang kedua juga memiliki, akhlak yang mulia. Salah satu bentuk akhlak mulianya ya tadi, kita sebagai seorang istri itu taat kepada, suami kita karena Allah, gitu kan, bukan karena cinta dan bucin kepada suami kita, bukan. Tapi karena memang Allah memerintahkan bahwa perempuan itu harus taat kepada suaminya, tapi dalam konteks tertentu. Taatnya dalam bentuk apa? Taat dalam bentuk apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, ya teman-teman silahkan baca di Quran dan Sunnah itu udah banyak sekali buku-buku atau, artikel jurnal yang membahas tentang dari sisi apa yang harus kita taati sebagai seorang istri kepada seorang suami. Kemudian kalau kita sebagai tetangga seperti apa akhlak kita kepada tetangga kita. Kemudian akhlak kita sebagai guru bagaimana kepada murid kita. Akhlak kita sebagai murid bagaimana kepada guru kita, seperti